Selamat datang kembali di video pembelajaran Lucid Ashram. Kali ini saya mau bahas materi yang menarik. Apa sih itu? Namanya menjadi otentik, memodel otentik, memodel orang-orang yang sudah menjadi otentik gitu ya. Karena seringkali sebenarnya kalau saya melihat keberhasilan itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan menjadi otentik. Kalau teman-teman bisa nemuin siapa otentiknya kita, diri ini, kita belajar, kita bertumbuh. Nah ini yang disebut namanya kita berhasil. Kita lihat banyak orang-orang yang berhasil di semua bidangnya, gitu ya. Misalkan di bidang seni nyanyi, Michael Jackson, dia otentik, memang dikenal sebagai seorang penyanyi, penyanyi yang terkenal, ya, King of Pop. Gitu ya. Ada juga atlet petinju, Mike Tyson, dia terkenal, memang dia otentik sebagai petinju, bukan hal yang lain. Dan banyak juga peneliti-peneliti, penemu-penemu, Tony Busan di bidang mind mapping, dia menemukan mind mapping di bidang edukasi. Ada juga di bidang motivasi, ada Anthony Robbins. Di bidang apa lagi? Di bidang matematik ada Pythagoras. Di bidang apa lagi? Spiritual, Jalaluddin Rumi, Osho, Jiddu Krishnamurti. Begitu banyak nama-nama orang-orang hebat itu. Nah, orang hebat itu ukurannya dia berhasil bukan apa yang dia dapat, apa asetnya dia, kekayaan dia, bukan. Tapi bagaimana dia menjadi otentik, dia menemukan jati dirinya dia, inilah peran kehidupan dia, yang inilah dunianya dia bisa memberikan pengaruh besar buat dunia, memberi manfaat begitu besar buat dunia. Nah, ini yang disebut namanya berhasil ya. Buat saya ini disebut berhasil. Jadi, tugas kita di kehidupan ini adalah kita pertama menemukan peran kita apa sih. Makanya ada di video sebelumnya kita ngomongin soal ikigai. Jadi ikigai itu poin pertama penting. Jadi teman-teman harus nemuin hal apa yang kita cintai, hal apa yang kita cintai, tapi bukan cintai aja, tapi ini bisa bermanfaat buat orang banyak, ya, banyak orang membutuhkan. 3, ini bisa menghasilkan, ya, buat kehidupan teman-teman juga. Dan yang keempat, selain itu juga ini visi hidup teman-teman. Nah, kalau ada sesuatu yang termasuk dalam 4 hal ini bisa menjadi jalan hidup teman-teman, dan teman-teman menemukan jati diri teman-teman, menemukan personal brand teman-teman, menemukan otentiknya teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus temukan dan kembangkan sehingga teman-teman nantinya menjadi seseorang yang otentik, gitu ya. Nah, nanti urusan saya bisa menjadi kaya nggak? Saya bisa menjadi mendapatkan apa yang saya inginkan nggak? Itu hanya sekedar kelayakan. Otentik itu ya, dengan kita mencapai otentiknya kita, kapasitas kita menjadi begitu besar, rasa percaya diri kita begitu besar, gitu ya, dan kita layak mendapatkan yang besar juga. Itu tinggal masalah konversi, bagaimana kita mengkonversinya menjadi hal-hal energi yang begitu besar dalam diri kita mau konversi jadi apa? Jadi kebaikan, bisa jadi compassion, jadi uang juga bisa, jadi banyak hal lah, tergantung kita mau memanifestasikan sebagai apa. Tapi yang penting kita punya energi yang kuat ini, ya, kelayakan yang begitu besar ini, yaitu dengan menjadi otentik, ya. Semua para orang-orang hebat terkenal itu menjadi otentik. Jadi gak usah bingung bikin saya harus sukses, tapi jadilah otentik. Ketika teman-teman otentik, nanti tinggal teman-teman maunya konversinya jadi apa, gitu, yang teman-teman suka. Nah, sekarang bagaimana mencapai menjadi otentik itu sendiri yang kita mau bicarakan ya. Nah, setiap orang dilahirkan dengan, kalau bahasa saya, karmanya beda-beda. Ya, kita lahir di keluarga berbeda, makanan yang berbeda, geografis berbeda, cara berpikir berbeda, bahasa berbeda, macam-macam. Jadi kita ini lahir dengan unik, masing-masing unik. Ya, bahan dasarnya berbeda-beda. Bahan dasar berbeda-beda. Oke. Ada orang yang terlahir atau di keluarga yang pendidikannya bagus, gitu. Ada keluarga yang pendidikannya tidak bagus. Nah, journey perjalanan orang untuk mencapai otentik pasti berbeda-beda. Pasti berbeda. Ada yang lebih cepat karena kebetulan lingkungannya ini memungkinkan dia untuk semakin mengenal otentiknya dirinya dia. Ada juga yang ternyata lingkungannya tidak, kurang gitu ya, kurang. Nah, ini yang menjadi penyebab setiap orang pasti perjalanannya lain, nggak sama, waktunya berbeda. Ini yang harus kita
mengerti ya, nggak perlu ngotot gitu ya, karena semuanya indah pada waktunya itu. Jadi tenang aja, kita semua bertumbuh, semua orang yang mempunyai niat untuk berhasil, dia akan bergerak menuju otentik. Nah, tinggal waktunya seberapa lama, seberapa cepat itu beda-beda. Nah, kan yang mempengaruhi kita untuk cepat atau lama adalah, ini ada dua pengaruh ya, ada dua pengaruh yang mempengaruhi. Pertama, diri kita sendiri, unsur diri kita sendiri ya, karena diri kita. Yang kedua karena lingkungan ya, semesta, semua lingkungan kita itu. Tadi kan kalau keberuntung dilahirkan di keluarga yang bagus, memang memungkinkan kita untuk belajar banyak hal, untuk mengerti banyak hal, ya kita cepat gitu. Tapi pengaruh diri juga penting, unsur diri, unsur kepercayaan diri gitu ya. Kalau di dalam ilmu astrologi ya, macam-macam ya, itu ada namanya unsur diri. Jadi takdir kita itu dipengaruhi oleh diri kita atau langit dan bumi. Jadi diri kita, atau saya bagi dua aja, diri kita atau semesta ini. Jadi semesta itu mempengaruhi diri kita dan diri kita mempengaruhi semesta, gitu ya. Nah, anggap aja kita ini semua dilahirkan dengan unsur diri yang nol. Jadi unsur diri nol gini, orangnya benar-benar nggak punya kepercayaan diri, benar-benar ya, karena nggak punya percaya diri di hidup dia bergerak, takdir dia bergerak karena apa? Karena pengaruh lingkungan aja. Kalau lingkungannya bagus, dia bagus. Kalau lingkungannya jelek, dia jelek. Gitu ya. Pokoknya dia ngikut aja. Gitu. Tapi kalau unsur dirinya kuat, gitu ya, kuat, dia akan bisa tahu dia mau bergerak kemana. Dia bebas. Gitu. Tapi umumnya kita dilahirkan dengan unsur diri yang minim ya. Nanti sambil berjalannya bertumbuh, kita semakin kuat. Anggap aja unsur diri seorang otentik itu unsur dirinya 10. Kita mulai dari nol, start dari nol, gitu ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai 10 secepat mungkin, gitu kan? Dengan kita menyadari bahwa diri kita ini bertumbuh bukan ngikut lingkungan, tapi kita sendiri yang mempengaruhi lingkungan kita. Kita yang mempengaruhi semesta, ya, bukan kita yang dipengaruhi, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita sadari bahwa diri kita bertumbuh karena ya peran kita. Kita punya tanggung jawab penuh, kita nggak karena pengaruh lingkungan kita. Kita bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Itu ya, pelan-pelan kita belajar menemukan rasa percaya diri kita semakin tinggi sehingga kita nanti bertumbuh semakin jadi otentik. Itu yang paling penting ya. Jadi mulai menyadari kalau kita jangan bertumbuh karena pengaruh lingkungan. Gitu ya, ini kan menjadi masalah. Ini kayak astrologi, kalau teman-teman astrologi ramal-meramal, planet mempengaruhi. Wah, kalau lagi bulan purnama, emosi kita akan kacau. Apakah pasti kacau emosi kita, gitu kan? Kan ini enggak, kan? Kalau kita mempercaya itu, hidup kita dipengaruhi oleh lingkungan, nah kita jadinya ya gitu ya, kita kacau, emosi bisa jadi kacau. Padahal bisa nggak emosi kita nggak kacau waktu walaupun bulan purnama lagi besar-besarnya? Ya bisa, tetap bisa. Pengaruh kan semesta dan diri ini saling mempengaruhi. Kita mempengaruhi semesta, semesta mempengaruhi kita. Tapi kita punya peran penuh. Kita the power of intention. Kita punya peran penuh terhadap diri kita untuk tidak terpengaruh, gitu ya. Nah itu yang paling penting. Pertama seperti itu. Jadi kita nggak terpengaruh oleh lingkungan semesta ini. Kita punya peran. Kita bertanggung jawab sama hidup kita. Kita bisa. Kita mau jadi apa? Kita mulai mendesain hidup kita. Oke? Nah, sekarang bagaimana tips untuk menjadi otentik, ya? Kalau teman-teman lihat orang-orang yang sudah mencapai otentik, dia ada ciri-cirinya, supaya kita mengenal ciri-cirinya sehingga kita cepat bisa menjadi otentik. Ciri-cirinya adalah saya bagi menjadi 3. Yang pertama, dia punya rasa curiosity yang begitu besar sekali. Ya, dia udah menemukan ikigainya kan? Dia udah menemukan ikigainya, peran hidupnya. Dia selalu penasaran. Misalkan dia mau jadi penyanyi. Jadi dia nggak sekedar belajar. Penyanyi X bisa nyanyi lagu ini, saya mau ikut nyanyi lagu ini. Tapi nggak, dia penasaran. Kok seseorang bisa lagunya, suaranya bagus itu caranya gimana ya? Siapa sih orang yang suaranya paling bagus di dunia ini? Kenapa sih? Apa unsur-unsur yang mempengaruhi suaranya bagus? Tenggorokan kah? Latihan kah? Makanan kah? Siapa sih di dunia ini yang pertama kali yang menjadi penyanyi terbagus di dunia? Dia cari tahu, dia penasaran. Ya,
penasaran gitu ya. Jadi curiosity yang pertama, punya rasa ingin tahu yang kuat sekali. Kedua, yang tadi sebenarnya kelanjutan curiosity, dia mempertanyakan banyak hal gitu ya tentang apa yang dia yakini gitu ya. Begitu juga spiritual. Ketika teman-teman menjadi otentik di bidang spiritual, agama, bukan berarti apa yang tertulis, apa yang diajarkan teman-teman langsung terima ini, oh ya benar, ya enggak. Justru teman-teman curiosity, oh ini benar gak sih? Kenapa ini bisa ditulis seperti ini? Dari mana? Teman-teman mendalami, semakin dalam. Justru bukan terima apa adanya gitu ya. Jadi seperti robot copycat, hanya copycat. Nah, kayak artis-artis yang instan gitu kan dia cuman copycat aja ya, musiman gitu ya. Tapi kalau yang otentik dia benar-benar mempelajari sampai dalam, dia mengerti betul. Dia punya alasan yang kuat gitu ya. Nah, yang pertama dia curiosity, yang kedua bertanya ya, dia selalu bertanya mencari jawaban ya, bertanya. Yang ketiga dia selalu bereksperimen dan berlatih. Dia bereksperimen, mencoba, mencari tahu dan berlatih. Jadi 3 hal ini loh. Curiosity ini sampai sejauh ini loh. Misalkan kalau seorang trainer, seorang guru ya, dia ingin mengajar, mungkin dia ahli hipnosis. Jadi dia bukan sekedar ikut pelatihan hipnosis sampai trainer udah dapat sertifikat, ya udah selesai stop. Dia nggak jadi otentik. Kalau yang otentik tuh biasa dia cari tahu, dia pelajarin siapa sih orang pertama, terusnya kenapa sih bisa ada ilmu hipnosis, apa sih bedanya ilmu hipnosis dengan NLP dan ilmu-ilmu lainnya gitu. Dia cari tahu, terusnya dia juga cari source buku-buku yang bukan hanya terbatas di Indonesia mungkin, tapi memang dari buku luar bahasa Inggris yang otentik. Dia cari semua sampai dia mengerti betul, paham betul apa itu hipnosis, sehingga dia benar-benar menjadi pengajar hipnosis yang otentik. Nah, di Indonesia kan ada kan seperti Adi Gunawan, banyak nama-nama yang hebat menjadi guru otentik. Begitu juga di luar negeri ya, itu guru. Kalau musisi pun juga sama, mau apapun peran teman-teman, pebisnis juga sama. Itu dia belajar, dia eksperimen, dia berlatih, dia mencoba. Jadi kuncinya itu 3 ya. Dia selalu penasaran, jadi dia nggak berhenti, dia mencari tahu, penasaran, dan dia selalu bertanya, mencari tahu ya sampai sedalam-dalamnya, sampai seinti-intinya gitu ya. Sebenar-benar expert, dan dia selalu eksperimen, mencoba dan berlatih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi otentik gitu ya, mulai sekarang level pembelajarannya bukan sekedar belajar ngikutin tuh orang, tapi mulai belajarnya luas. Jadi tanpa batas, nggak sekedar tahu teknik, nggak sekedar baca, oh ya udah ini percaya diikutin, tapi cari tahu lebih dalam, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa, why. Jadi selalu bertanya why, kenapa. Gitu ya. Kalau teman-teman ada satu video seorang motivator namanya Simon, siapa saya lupa, dia bikin namanya Golden Circle. Jadi harus orang-orang hebat itu selalu memulai cara komunikasi dari satu kata, itu why gitu ya, bukan what gitu, tapi why gitu, kenapa selalu cari tahu ya, dengan semangat penasaran, dengan curiosity begitu kuat, dengan terus bertanya, kita terus belajar, dan kita terus mencoba, berlatih, akhirnya kita bisa menjadi seorang yang otentik. Jadi sabar ya, kunci pertama ya pasti sabar ya. Setelah sabar ya udah, kita belajar dari 3 hal tadi, kita bertumbuh, nanti sampai waktunya kita akan menjadi otentik dan kita layak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tinggal kita konversi saja gitu. Oke, sekian teman-teman, terima kasih sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan aja, lihat Facebook saya namanya Effendi Huang. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak manfaat buat banyak orang. Terima kasih, namaste.